Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Disiplin Gereja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18. Dalam membahas mengenai gereja dan organisasi gereja, maka kita harus menyinggung salah satu wewenang dari gereja yang disebutkan oleh Alkitab. Kristus memberikan otoritas kepada gereja untuk mendisiplin anggota jemaat serta menyediakan prinsip-prinsip yang memadai untuk melakukan hal yang demikian. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18, 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Namun demikian gereja haruslah berusaha untuk memberikan kesan kepada anggota-anggota yang bersalah betapa perlunya mereka mengubah jalan kehidupan mereka. Kristus memuji jemaat Efesus karena tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wahyu 2 ayat 2. Akan tetapi ia mencela jemaat-jemaat Pergamus dan Tiatira karena mereka itu membiarkan kemurtatan dan kebejatan moral. Kita bisa baca dalam Wahyu 2 ayat 14, 15 dan 20. Nasihat Alkitab untuk disiplin gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menyangkut kesalahan pribadi. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Secara gamblang memberikan proses dalam menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan pribadi. Bila anggota yang bersalah menolak kebijaksanaan dan otoritas gereja, maka sesuai dengan petunjuk Kristus, gereja dapat memutuskan dirinya dari persekutuan umat yang percaya. Dalam hal ini Alkitab menyebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18. Yang kedua, yang menyangkut kesalahan publik. Walaupun semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kesalahan dan pemberontakan yang menyolok mendatangkan cemoohan kepada gereja haruslah segera ditangani dengan mengeluarkan orang yang bersalah itu. Yang ketiga, yang menyangkut orang yang memecah belah jemaat. Seorang anggota yang suka menyebabkan perpecahan dan godaan. Kita bisa baca dalam Roma 16 ayat 17, yang tidak melakukan pekerjaan, menolak mengikuti nasihat Alkitab, haruslah dihindari supaya ia menjadi malu karena sikapnya. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, kata Rasul Paulus. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 14 dan 15. Bila seorang bidat menolak mendengar 1-2 kali nasihat jemaat, ia harusnya ditolak. Orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Titus 3 ayat 10 dan 11. Kita mencintai orang yang melanggar sekalipun, namun standar gereja harus ditegakkan. Biarlah mereka yang melanggar menyadari tindakan gereja dibuat oleh sebab adanya kasih. Gereja tetap berusaha agar mereka kembali kepada persekutuan gereja. Kiranya tindakan kasih dapat dirasakan oleh mereka dan mereka dapat kembali lagi datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.